Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, dan disebutkan oleh para ulama, ini panjenengan angen-angen ten ngeriki, apabila Allah itu ingin menyelamatkan seorang hamba, maka oleh Allah hamba tersebut diberi kemampuan untuk memanfaatkan nikmat yang Allah beri dalam rangka taat kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Matur suwun. Mudah-mudahan jadi anak soleh, manfaat, sukses dunia akhirat. Amin. Tidak usah itu bawa turun aja. Saya yang putih-putih tidak suka. Kalau yang berwarna gini enak. Matur suwun. Kopiahnya kualik tapi itu. Nah, itu baru pas. Saya enak ngerjain orang ya. Maka salah satu di antara ciri ketika Gusti Allah itu kepingin panjenengan selamat, itu caranya apa? Setiap nikmat yang Allah karuniakan, panjenengan oleh Allah diberi kemampuan untuk menggunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Orang kaya misalkan, Allah menghendaki dia selamat dengan kekayaannya, maka Allah memudahkan dia untuk menggunakan kekayaan itu dalam rangka taat kepada Allah. Digai haji, digai umroh, syukuran, bangun masjid, ngewangi tonggo, ngewangi ponaan, ngewangi dulur. Nah, ketika kekayaan itu perginya ke tempat-tempat seperti tadi, Mas Rosyid, anda golek tempat duduk, toleh, oh tentek, masya Allah, gak salah gak entang golek nggon ngenteni teh. Sudah, saya lanjutkan. Maka ketika harta itu habisnya ke tempat-tempat yang baik, maka itu ciri Allah Ta'ala menginginkan panjenengan selamat dunia, selamat akhirat. Tapi sebaliknya, Allah beri kekayaan, ternyata kekayaannya digunakan untuk yang tidak diridhoi oleh Allah. Ngewo son horek, wah lagi rame sekarang kan, horek. Muhammadiyah kalah cepet sama NU. NU sudah mengeluarkan fatwa haram. Saya tanya sama teman-teman Muhammadiyah, mana fatwanya Muhammadiyah? Ra perlu, Muhammadiyah ra tahu ngono-ngono katanya. Maka yang perlu ngasih fatwa itu NU, karena biasa yang melakukannya oknum dari saudara kita NU. Betul juga jawabannya ya. Jadi kalau Muhammadiyah tidak perlu memfatwakan, tidak pakai fatwa pun panjenengan yo tidak nontok tenane. Allah
Masya Allah. Nah, maka ketika panjenengan gadah kekayaan, panjenengan memiliki kekayaan, ternyata kekayaan itu keluarnya ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalkan anggap bantengan 7 hari 7 malam, terus bikin mercon yang diameternya sak sumur ini, Masya Allah. Kemudian bikin rekreasi warga, tapi rekreasinya bukan ke tempat yang baik, diajak rekreasi ke tempat-tempat yang tidak baik. Malam-malam nyewa biduan, ditonton anak kecil sak kampung, roknya mini, pakaiannya minim. Nah, maka ketika kekayaan yang Allah berikan ternyata keluarnya ke tempat-tempat yang Allah murkai, siap-siap. Itu cirinya Allah menginginkan dia akan celaka, entah dunia yang pasti akhirat. Nah, begitu pula nikmat-nikmat yang lain, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat pinter, nikmat kuat, nikmat jabatan. Ketika memang oleh Allah panjenengan diberi taufik, taufik itu apa? Mantune sinten? Ketika panjenengan oleh Allah diberi kemampuan, taufik, bimbingan untuk menggunakan semua nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah, maka itulah nikmat yang menyelamatkan dunia sampai akhirat. Maka ibu-ibu dadi wong sugih yo gak penak-penak nemen, dadi wong melarat ora penak blas. Iya, karena begini, misalkan Allah takdirkan ternyata kita ini Allah takdirkan melarat gitu ya, na'udzubillah min dalik. Mugi-mugi sugih sedaya, sugih ingkang manfaat, amin. Bapak-bapak kalau sugih istrinya berapa pak? Lek bakal mikir loro, kata istrinya apa? Karuan melarat ya pak. Nggih bu? Lo nggih? Lo. Saya mau ngomong apa tadi? Istri 2? Lo ndak sebelum itu? Selali wis hilang. Apa? Taufik, sudah lewat taufik. Begini, resep untuk orang yang tidak kaya, cek atine tetep bunga, atine tetep tenang, atine tetep enak. Resepnya satu, qanaah. Apa? Qanaah. Dan qanaah itu bisa lebih baik syukur. Qanaah, kemudian kalau qanaah bu jamaah itu mek sekedar panjenengan ridho saja, wis rapopo koyok ngene, terima ing pandum, wong sing dum-dum nggih Gusti Allah mesti adil, mesti apik, mesti cukup. Itu qanaah. Tapi ada orang-orang ketika dalam keadaan miskin, derajatnya di atasnya qanaah, yaitu syukur. Melarat tapi syukur. Bagaimana itu? Alhamdulillah ya Allah, melarat kira-kira lek sugih gak melo ahad pagi. Nggih napa nggih? Panjenengan bu kira-kira lek sugih bu sekarang mungkin di Australia panjenengan. Kemana? Shopping. Shopping, alah masya Allah, kepung lo shopping. Iya. Nama karena setiap yang Allah bagi pasti pas, bukan pom bensin. Mesti apa? Pas. Maka ketika Allah memberikannya sedikit, bukan sekedar qanaah, walaupun qanaah itu sudah bagus, tapi panjenengan levelnya naik lagi. Apa itu? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, duit-duit kok yo pas. Coba lebih, kira-kira wes serakaruan, paling melok senam singgih legging ini kok ya Allah. Nah, mana ibu-ibunya? Mana yang senam depan puskesmas, depan balai desa, terus di live TikTok, pakaiannya legging, mana orangnya? Yang mana? Cocok tok, yang mana? Masuk Muhammadiyah kandangan yang masih begitu, ya tidak boleh ya. Nah sudah ada level di atasnya lagi. Apa itu? Berbagi. Ustadz, oh seranduwe kok dikon berbagi. Nah itulah hebatnya.
Karena dia tahu ketika dia berbagi, dia yakin apa yang dia berikan akan kembali kepadanya lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, lebih manfaat. Nah, tapi untuk mencapai derajat itu, Bu, tidak semudah yang kita sampaikan. Kudu dilatih atine ini bahwa dunia itu bakal kita tinggal. Ojo panjenengan wafat lah kok nikmati ketinggalan di dunia. Kita kepingin wafat, nikmatnya kita bawa ke alam kubur. Nah, ada cerita begini, Ibrahim bin Adham dan Syaqiq al-Balkhi. Ini dua orang hebat ini. Panjenengan cari di Google. Oh, gak usum Google. Sekarang AI. Bu, live loh ini, Bu. Bayu, ya Allah, sin. AI. Sama ada satu AI loh. Masuk guru TK Aisyah ini. Sudah, lanjut. Panjenengan cek di Google AI chat LGBT, chat GPT, cek. Namanya Ibrahim bin Adham, satunya Syaqiq al-Balkhi. Suatu hari mereka berdua ketemu. Terus tanya Ibrahim ini, Syaqiq, maaf ya, Syaqiq tanya kepada Ibrahim, kaifa anta wa haluka ma'ad dunya? Ibrahim, bagaimana keadaanmu dengan dunia ini? Maksudnya, kalau panjenengan dapat nikmat seperti apa, kalau panjenengan pas soro gain duwe apa-apa, keadaan panjenengan seperti apa? Kata Syaqiq begini, kata Ibrahim begini, ana idza u'titu syakartu. Saya ini kalau oleh Allah diberi nikmat, saya bersyukur. Bagus apa enggak? Bagus apa mboten? Kalau diberi nikmat, syukur. Wa idza muni'tu, kalau pas Gusti Allah niku mboten maringi, kalau pas oleh Allah saya tidak diberi, sabartu, saya bersabar. Disukani syukur, mboten disukani sabar. Saya napa mboten? Saya napa mboten? Dengerin sekarang. Terus katanya Syaqiq al-Balkhi apa? Hakadha taf'alu kilabu balkhin. Kalau cuma seperti itu, anjing di negeri Balkhan sama seperti itu. Jatuh panjenengan lek disukani syukur, mboten disukani sabar, kados sinten? Hus. Ini seperti itu. Anjing di tempat kami di negeri Balkhan itu kalau diberi dia seneng, kalau tidak diberi ngenteni dan gak ngamuk. Terus dituntun Ibrahim tadi, ini tak dudui. Ngelihat seorang laki-laki memberi makan kepada anjingnya. Dan ingat, anjing itu dalam mazhab Imam Malik itu bukan najis mughaladhah. Anjing di dalam mazhab Imam Malik sama seperti kucing di mazhab Imam Syafi'i. Terus jangan panjenengan pindah mazhab. Oh, aku tak pindah mazhab, aku tak melok Malik kayak mari. Nah, ndak, tetap masuk rumah ndak boleh, dipelihara tanpa penting juga ndak boleh. Sudah ditunjukkan laki-laki ngasih makan seekor anjing. Setelah anjingnya dikasih makan, itu anjing matur suwun kepada tuannya tadi. Diciumin kakinya, dijilatin, kemudian dia ngangguk-ngangguk di depan tuannya. Apa kata Ibrahim? Syufu, al-kalb syakara sayyidahu. Lihat ini anjing ini, kok sana nolehnya. Saya nunjuk kemana ini? Lihat ini anjing ini, syakara sayyidahu. Dia berterima kasih, bersyukur kepada tuannya yang memberi makan. Anda bersyukur, anjing juga bersyukur. Diajak jalan lagi, deng. Ngelihat seekor anjing duduk di depan pintu sebuah rumah, yaitu rumah tuannya anjing tadi, yang tuannya sedang keluar kota, tidak ada di tempat, safar. Terus anjing itu duduk dengan tenang, gak jerit-jerit, gak protes, gak ngamuk, gak ngerusak lawang. Padahal oleh tuannya tidak diberi makan karena tuannya sedang di mana? Safar. Terus Syaqiq bilang, "Syufu hadza. Sabara hatta maji'i sayyidihi." Lihat anjing ini tidak dikasih makan sama tuannya, tapi dia bersabar duduk sampai tuannya datang. Berarti kalau cuma dikasih syukur, tidak dikasih sabar,
Ini kelasnya masih kelas seekor anjing, walaupun iku ya wis wapi. Nggih napa mboten? Nah, terus Ibrahim tanya sama Syakik, "Wa anta kaifa anta wa haluka ma'ad dunya?" Lho kalau panjenengan pripun? Aku iki tak anggap wis wapi. Disukani matur suwun, boten disukani sabar. Nopo enten sing ndukure malih? Ada yang di atasnya lagi? Kata Syakik, ada. Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Syakik bilang begini, kalau saya, ya namanya gurunya ini kan, guru mesti top. Amma ana, adapun saya, idza u'titu athartu. Kalau saya ketika mendapatkan pemberian dari Allah, athartu, berbagi. Nah, itu loh. Kadang-kadang syukur gak berbagi, mek ngomong alhamdulillah, mari ngono salate mempeng tapi ora netes belas. Enten modal ngoten niku. Ndak usah akeh ya enten aja lho, Mbah. Kompane dendam kepada siapa Bang John ini? Lah kok akeh. Nah, ana wa amma ana idza u'titu athartu. Adapun saya, kalau saya mendapatkan sesuatu dari Allah, takdum. Sampai tidak tersisa kecuali untuk kebutuhanku. Masya Allah. Lihat, angkat tangan yang bisa. Angkat tangan. Tidak usah ngaji ya, mulai. Wa idza muni'tu, dan ketika saya ini tidak diberi oleh Allah, muni'tu, gak dikei sama Gusti Allah, artinya rezekinya yo mepet, kadang-kadang yo kurang, bukan sabar, syakartu, justru di saat itu tempat dan waktunya saya bersyukur. Jadi kalau diberi berbagi, kalau tidak diberi bersyukur. Sekarang kalau diberi berbagi, panjenengan tahu cirinya sahabat Nabi disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu, jadi temanya apa sih pengajiannya? Mereka itu yu'thirun, athartu, yu'thirun, mengutamakan orang lain. Kalau bahasa Jawanya ngalah kepada orang lain dalam keadaan diri sendiri sedang membutuhkan. Bayangin, dalam keadaan panjenengan butuh, tapi panjenengan tetap mampu memberi kepada orang lain. Lah ini loh Bu, Islam itu Bu. Kita kepingin pengajian itu menggerakkan. Kita kepingin pengajian itu memunculkan masyarakat yang betul-betul tersadarkan dengan ilmu yang dia dapatkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain, mereka mengalah kepada orang lain walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh. Penutupnya apa? Gini penutupnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang oleh Allah diselamatkan dari kekikiran dirinya, medite awake, oleh Allah diselamatkan dari sifat itu, itulah orang yang bakal beruntung. Itu kalau diberi apa? Berbagi. Maka ketika panjenengan tahu sejarahnya kan, hijrah Mekah menuju Madinah, kan kaum muhajirin hijrah bawa apa? Nah wis karena ini saya khawatir ini kelompok senam kok ini bukan kelompok pengajian kok kayaknya. Muhajirin meninggalkan Mekah pindah ke Madinah beton apa? Beton apa? Iya betul, secara materi duniawi tidak bawa. Setelah sampai di Madinah, orang Madinah mengatakan apa? Mas, ini rumah saya luas ini, ayo di tembok tengahnya separuh sampean, separuh saya. Yang lainnya lagi, sampean kalau bercocok tanam bisa apa enggak? Bisa. Saya punya kebun kurma, separuh sampean, separuh saya. Yang lain lagi cerita, mau bangun rumah, mau. Saya punya tanah kosong, bangun rumah kamu di sana. Itu cirinya orang beriman.
Mereka ngalah dengan saudara Islamnya yang lain. Itu kalau diberi berbagi. Sekarang kalau tidak diberi bersyukur, bagaimana? Tidak diberi kok bersyukur. Disebutkan dalam satu kitab, ini kitab insya Allah panjenengan pernah dengar lah minimal. Dan saya yakin di antara panjenengan ada yang pernah ngaji kitab itu. Namanya kitab Hikam. Kitab apa? Al-Hikam. Milik Ibnu Athaillah As-Sakandari. Disebutkan begini. Man'ullahi man'u rahmatin. Allah Ta'ala ketika tidak memberi. Jadi ketika Allah itu tidak memberi, menolak, menahan, gak ngei, itu maka Allah itu tidak memberi karena rahmat. Karena apa? Karena rahmat. Terus beliau ngasih contoh. Jadi Allah itu tidak memberi bukan karena Allah tidak punya, Bu. Loh, Gusti Allah itu yang paling sugih, pemilik seluruh semesta alam. Gusti Allah itu tidak memberi bukan karena marah, boten. Kalau karena marah, Bu, kita ini sama Allah dibinasakan, kelut beledos mana itu. Tapi Allah itu tidak memberi karena apa? Rahmatnya, kasih sayang. Terus beliau kasih contoh begini. Contoh orang tua yang ketika anaknya minta sepeda motor, bum 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 bum, RC. Tidak tahu Anda. Tidak ngerti Anda, tidak ngerti, susah. Kepung itu ajaib memang. Sudah, bukan ngenyek, ini membanggakan loh. Panjenengan jangan sensi. Kok baperan? Orang le baperan biasanya akeh dosa loh. Sabar, guyon ya. Sudah. Contoh begini, ada orang tua anaknya minta sepeda motor, bum bum, kepengen berangkat sekolah pakai motor. Bapaknya tidak memberi bukan karena tidak punya uang. Wong anaknya Pak Jaswadi kok. Jelas sepeda motor, apa itu sepeda? Tak tukok nih tank nak. Belikan apa? Tank. Tong lek gurumu gak oleh melbu gara-gara telat bomen sekolahan ini nak. Bukan karena tidak punya uang, uang ada. Bukan karena orang tua marah kepada anaknya, loh anak disayang kok. Bahkan orang tua kerja, niatan mereka itu kerja nyeneng ke siapa? Anaknya. Tapi orang tua itu tidak memberi karena orang tua kasih sayang kepada anaknya. Ojo le golek tak kei sampean kebut-kebutan akhirnya na'udzubillah min dzalik. Panjenengan tahu Ustadz Jeffrey? Ustadz Jeffrey saya nyebut Ustadz Jeffrey arwahnya turun. Itu meninggalnya karena apa, Bu? Memang semua karena takdirnya Allah, tapi Allah menjadikan kematiannya itu lantaran sepeda. Nah, maka ketika seseorang itu ngerti bahwa Allah itu tidak memberi karena rahmatnya, mesake marang panjenengan, Allah itu sayang kepada kita. Allah tahu kalau panjenengan mungkin jadi menteri, Bu, ndak ngaji di sini panjenengan sekarang. Mana menteri? Angkat tangan. Menteri, bukan mantri, menteri. Mana menteri? Ayo menteri. Ndak ada. Karena kalau menteri ndak mungkin ngaji di Kepung. Saya diundang era tahu. Maka itulah saya bersyukur ndak jadi menteri agama itu seweneng saya, masya Allah. Jadi waktu Pak Prabowo telepon kemarin itu HP saya matikan. Kuatir ditelepon Pak Prabowo. Terus teman saya tanya, apa sampean kenal? Ya ora jane. Sudah. Nah, maka kita bersyukur jemaah, ketika Allah memberinya sedikit, itu pemberian karena Allah rahmat kepada kita. Nah, maka tiga ini jemaah yang menjadikan apabila kita itu miskin, miskine nikmat. Tapi jangan dianggap nikmat itu kepingin apa-apa dapat gitu loh ya. Nikmat itu nikmat di mana? Hati. Nomor satu, qanaah, wis ridho, ya Allah, hamba ridho dengan pemberianmu. Nomor dua, bersyukur, hamba bersyukur ya Allah dengan keadaan semacam ini. Mungkin kalau hamba kaya, waduh ya Allah, wis gak tahu di omah, mungkin gak tahu ngaji, gak tahu sholat, gak tahu sopo masjid, bersyukur. Dan yang ketiga, kalau pengen lebih hebat lagi,
dalam keadaan butuh tetap mampu berbagi. Kenapa begitu? Karena dia yakin apa yang dia bagikan akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, sekarang jamaah sekalian, itu untuk yang miskin. Qanaah. Sekarang pertanyaan, untuk orang kaya qanaahnya apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, astaghfirullah. Kalau miskin, qanaah. Qanaahnya orang miskin ridho. Orang kaya perlu qanaah mboten? Perlu. Qanaahnya orang kaya ridho. Lek gak ridho ya kebangetan duwe wis akeh latare ombo. Maka qanaahnya orang kaya disebutkan oleh para ulama ketika dia mampu berbagi apa-apa yang lebih dari kebutuhannya. Abot no penteng. Abot no penteng. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dramatis gitu loh, Bu. Abot, coba. Abot no penteng? Abot. Karena apa? Apa yang lebih dari kebutuhan itu dibagikan. Jadi dia hanya menyisakan untuk dirinya apa yang dia butuhkan. Itu qanaahnya orang kaya. Abot, abot. Karena orang miskin juga kroso abot, dan Allah itu maha adil. Betul apa betul? Nah, sekarang begini, Ustadz, apa dalilnya kalau orang kaya itu qanaahnya dengan berbagi setelah dia cukup? Jadi setelah sesuai dengan kebutuhannya, apa yang lebih dari apa yang dia butuhkan diberikan. Panjenengan buka dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau safar dengan para sahabat. Mau apa? Safar. Ketika para sahabat itu mau safar, ternyata kendaraannya terbatas, bekal untuk perjalanan juga terbatas. Maka Rasulullah langsung ngomando, itu loh Pak, pemimpin itu Pak. Tapi Rasulullah itu ketika mengkomando gak omong tok. Ketika perang Khandaq, sahabat menggali parit, Nabi Muhammad ikut menggali parit. Ketika perang Khandaq, para sahabat kelaparan, Nabi Muhammad perutnya diganjel pakai batu. Ketika Nabi Muhammad ngomong tentang sholat tahajud, tahajudnya Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak. Jadi senantiasa yang terdepan. Sudah, maka ketika Nabi Muhammad melihat ini kok keadaan jamaah seperti ini, kendaraan kurang, bekal untuk makanan kurang, Nabi Muhammad mengatakan begini, man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Ini fi'il amr. Falya'ud, fi'il amr, perintah. Dan perintah itu dalam ilmu fikih hukum awalnya wajib. Barang siapa memiliki kelebihan tumpangan, apa kata Nabi Muhammad? Hendaknya dia membonceng orang yang tidak punya tumpangan. Nah, panjenengan kesini tadi yang bawa mobil, isinya penuh apa kosong? Penuh apa kosong? Nah, kalau zaman sekarang ya repot ya. Kadang-kadang orang yang kita lihat di pinggir jalan dijak bareng, ternyata malah ngerampok. Pernah kejadian apa enggak? Gini-gini di pinggir jalan, Pak, nunut ten pundi, misalkan dari Kasembon mau ke Malang, ten Malang, ternyata sampai Pahit sana, itu yang punya mobil digorok. Lebay. Nah, pengen nyoba pripun? Lebay jadi. Nah, sudah. Sekarang repot. Maka sekarang ini tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Rasulullah mengatakan yang punya tumpangan lebih harus bonceng orang lain. Maka panjenengan Mbak, kalau punya anak, lah kok sekolah ane itu sama dengan sekolah ane anak-anak tonggo. Nah, panjenengan nganter anak panjenengan sekolah pakai mobil, itu yang dihampiri. Ayo wes meneh bareng yo. Gantian, sesekali pakai mobilku,
nanti berikutnya saklawase nggih mobilmu gitu loh. Nah itu bagus itu, falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Ditambahi sama Nabi, tidak cuma satu. Wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Orang yang membawa bekal berlebih, makanannya lebih, falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Hendaknya dia memberikan bekal yang tersisa untuk orang lain yang tidak memiliki bekal. Sudah disebutkan sama Nabi, semua yang lebih-lebih itu disuruh berikan orang lain. Sampai para sahabat mengatakan apa? Sampai kami mengira bahwa kami itu tidak berhak mendapatkan apapun yang lebih dari kebutuhan. Coba lihat, ini Islam zaman dulu apa Islam zaman sekarang? Lah dulu sama sekarang kudune podo apa bedo? Nah sudah, kalau orang kayanya seperti itu, begini hidup ini Pak, maka ada 3 perkara yang kalau diikuti bakal menjadikan kita itu celaka dunia, celaka akhirat. Ada berapa? 3. Dan celaka dunia akhiratnya ini bukan celaka pribadi tapi celaka sosial. You know? Celaka sosial. Jadi yang rusak bukan cuma 1 orang, tapi apa? Kabeh dadi rusak. Ada berapa perkara? 3. Nomor 1, syuhun muta, medit sing dieloi. Jadi orang itu sifat dasarnya memang apa? Medit. Dan itu semuanya sama lah. Saya sama, panjenengan nggih sami, siapapun sama. Jadi memang sifat dasar manusia itu apa? Medit. Kepingin menguasai. Seakan-akan orang lain itu tidak boleh dapat. Maka dikatakan oleh para ulama, kita bersyukur kepada Allah. Ada 2 perkara mutlak di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau di tangan manusia, rusak. Apa 2 perkara itu? Nomor 1, rezeki. Coba rezeki itu di tangan manusia, panjenengan gak keduman. Dipek dewe. Tapi rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Ajal atau kematian. Coba kematian itu di tangan manusia, ngamuk didik, mati. Keserempet didik, mati. Istri cemburu didik, suami mati. Loh, mati pas. Ini maka kita bersyukur 2 perkara ini di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sehingga rezeki kita pada Allah, kematian kita juga di atas kuasa Allah. Tidak usah bingung. Nah maka nomor 1, ada perkara yang mencelakai manusia. Lek medit lah, kok medite dituruti. Kelompok nih kabeh ratau netes blas. Ini celaka buat dirinya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi. Wong medit ngono, medit gawe awake dewe. Karena apa yang dia berikan itu yang akan dia nikmati di kehidupan yang abadi. Nggih napa nggih? Apa yang dia simpen di dunia, ayatnya apa? Ma indakum yanfadh. Kalau disimpan di sisi kalian bakal hilang. Wa ma indallahi baqin. Dan apa yang kalian titipkan di sisi Allah, itulah yang kekal. Maka Imam Hasan Al-Basri ngomong sama murid-muridnya, saya ini kalau seneng sama sesuatu, tak eman-eman, tak simpen, tak jogo, tak senengi, maka saya simpan di tempat yang tidak bisa diambil maling, tidak bisa dimakan oleh cacing. Maling raiso, cacing rakerso. Muridnya tanya, di mana itu wahai Imam? Aku simpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Saya sedekahkan. Atau kalau sekarang wakofkan. Atau kalau sekarang hibahkan. Atau yang lain hadiahkan. Itu saya simpan di sisi Allah. Dan saya yakin pasti kembali kepada saya. Nomor 1, yang mencelakai apa? Pelit yang dituruti. Maka kalau orang-orang itu pelit, ya seperti ini masyarakat. Ada yang mencuri, ada yang ngakali, ada yang ngerampok, ada yang
curang, ngurangi timbangan. Masya Allah. Kenapa? Karena yang kaya pelitnya dituruti. Nomor 2, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu apa? Ya pokok keinginan. Kepingin mangan, kepingin turu, kepingin ngaji, lepas males, yoga. Nah coba, tidak punya kendali sama sekali terhadap dirinya. Jadi dia itu dikendalikan oleh dirinya. Jadi setire itu nafsu, bukan dia yang nyetiri nafsu, tapi dia disetir oleh nafsu. Sampai Nabi Yusuf saja, sekelas Nabi Yusuf, ganteng mana sama saya kira-kira? Lo ngawur, ganteng ustaz atau jari lo sembrono. Ini kalau di live ini panjenengan bisa kena pasal ini, pasal penghinaan ini, pelecehan terhadap tokoh agama. Lo kok iso, apalagi podo lo Nabi Yusuf itu masya Allah, separuh keindahan dunia itu Allah kasih buat Nabi Yusuf sendiri. Separuh liane didumroto kulo panjenengan nih gitu. Wes bermiliar-miliar manusia. Maka kita ini masih gak mancung. Yang penting seenak irunge alhamdulillah kok. Kenapa? Karena separuh didum wong akeh. Nabi Yusuf separuh dipek dewi. Masya Allah. Sudah. Maka sekelas Nabi Yusuf ketika masuk ke rumahnya Zulaikha kan diganggu. Dan Zulaikha itu cantiknya seperti siapa ya? Coba tak dulu isi. Ini kalau saya ndang-ndang blus gak mungkin pantas lah. Lah kok panjenengan ya pede ram ya. Seperti siapa tak dulu? Ya ndak usah, wis jelas ra nyocok belas. Ini bukan menghina ini, tapi kita ngaku lah ya. Sudah, maka diganggu sama Zulaikha. Wes pakaiannya bagus, aromanya wangi, tubuhnya. Saya kalau ngomong gini langsung keinget istri saya. Masya Allah. Tubuhnya bagus, rambutnya keren, wes semuanya lengkap. Terus Zulaikha bilang apa? Yusuf, hai talak. Hai talak itu bukan ta'al. Ta'al itu sub rinio, itu ta'al. Kalau hai talak itu sub nyoh. Loh iya, panjenengan buka dalam tafsir apa dalam kamus bahasa Arab. Hai talak itu mengajak orang untuk datang kepadanya supaya orang yang dipanggil itu melakukan apa yang dia mau terhadapnya. Kalau bahasa kandangannya pripun? Sub nyoh. Gitu loh kira-kira. Panjenengan ketawa kok yang menghayati sekali, kayak pernah mengalami loh, masya Allah. Nah sudah, apa yang terjadi jamaah? Setelah itu Nabi Yusuf langsung mengucapkan apa? Ma'adzallah, aku memohon perlindungan kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai, karena dialah Allah Rabbku. Bukan Allah di sini, maaf. Innahu rabbi, dia adalah tuanku, ahsana mathwai, yang telah memperbaiki tempatku. Maksudnya siapa? Kalau saya Zulaikha, lah kok manut sama panjenengan, maka saya khianat sama suami kamu, yang suami kamu itu telah berbuat baik kepada saya sepanjang waktu. Khianat, saya tidak mau khianat. Terus Nabi Yusuf mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak mampu membebaskan diriku dari kejahatan nafsu, karena nafsu ini senantiasa mengajak pada perbuatan yang buruk. Ngelihat perempuan, kalau perempuan mungkin ngelihat laki-laki, sampai mohon maaf terjadi perselingkuhan, terjadi ini, terjadi itu, maraknya perzinaan. Itu karena apa? Hawa nafsu yang dituruti. Dan kalau hawa nafsu dituruti, yang hancur bukan orangnya pribadi tapi masyarakat. Itulah maka dalam Islam ada yang namanya gerakan amar ma'ruf nyambi, amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya apa? Agar masyarakat ini terselamatkan. Bukan kemudian kita ini sok pinter, sok alim, sok soleh, bukan. Tapi kita ini jogo awake dhewe, jogo anak-anak kita semua. Kita kan khawatir, Bu.
Ini insya Allah panjenengan pernah datang ke sini kok. Ada Pak Polisi tapi Ustad. Nah maksud saya setelah polisi ayo setelah gentenan. Lah kok iki dadi polisi yo Ustad barang Pak, ya Allah. Masa ya kurang di polisi bayarane. Iya. Lo masa nanti kalau ada polisi jadi Ustad boleh jadi polisi gitu. Ijol-ijolan wis. Seragammu tak silih tak kayak seragamku gitu dia. Itu Pak Dedi itu cerita. Saya tidak nyebut tempat nggih, tapi mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Atau mungkin beliau sudah cerita di sini. Jadi anak-anak Bu, kelas-kelasan SMP itu sudah pegang HP seperti ini kan? Panjenengan tahu HP-nya salah satunya dipakai untuk apa? Jual foto pribadi. SMP. Ndak miris panjenengan? Ini the weso. Apalagi kalau putra-putri panjenengan sekolahnya ke Pare, Kediri, kuliahnya ke Malang, ya Allah, medeni. Dan itu ada tarifnya Bu. Kalau bagian atas sekian, bagian bawah sekian, seluruh tubuh sekian, kalau video sekian, kalau berlangganan sekian, SMP. Terus dia punya grup di WA-nya itu. Dia punya grup khusus member, ngerti member? Apa? Tahu berarti, ayo. Khusus apa? Member itu apa? Anggota berbayar. Nanti setiap hari sama dia diupdate video terbaru. Nah, ini bahaya. Kalau tidak kita perangi, kita khawatir korbannya siapa nanti? Anak-anak kita. Maka pengajian seperti ini, Pak. Kalaupun baik, panjenengan baik kari mek tidik. Gak usah kaget. Panjenengan minta umur berapa sih? Maka mendingan kita ini Pak, dakwahnya itu ke sekolahan-sekolahan. Yang kalau anak-anak di sekolah itu jadi baik, api esik dowo. Sementara kita ini, saya loh sekarang 40 Pak. Kira-kira ya masih ada waktu 80 tahun lagi lah kira-kira. Lah kalau panjenengan sudah berapa sekarang? Wis wida, alah rong tahun kas. Pak Hudan berapa sekarang? Pak Hudan berapa? Pak Hudan ya dilihat-lihat 5 ke depan ini. Siap-siap Pak Hudan. Ya podo umur di tangannya siapa? Allah. Nah, yang kedua hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga apa? I'jabul mar'i binafsihi. Ketika seorang manusia itu bangga diri. Ujub. Saya mau tanya, bedanya ujub sama sombong apa? Panjenengan lek guyu kok ya leweko. Ujub sama sombong apa? Ujub itu muqaddimah, sombong itu hasil. Ujub itu apa? Muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Pembukaan. Sombong itu efek dari orang yang sebelumnya memiliki sifat ujub. Terus berarti bedanya apa? Ini waktu entek kayak bedek-bedekan loh nanti ya. Begini Bu, ujub tidak ada kaitan dengan orang lain. Bedanya di situ. Ujub bukan bojo. Ain, ujub, ujubun. Ain, ujub itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Ujub itu apa? Panjenengan diem-diem di rumah, orang-orang ini. Wes, gila gak aku kira-kira raiso. Wes. Lek kudu anakku apa ya dadi. Sekolahan iki lek kudu aku sing ndek ngarep ngono ya, Pak. Ya ora munggah-munggah iki. Itu ujub. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Sekedar merasa apa? Merasa hebat dengan pencapaian yang dia punya. Nah, orang semacam ini, orang yang lupa satu kalimat la haula. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semua datangnya dari siapa? Allah. Nah, itu ujub.
Kalau ujub tidak segera digites, tes. Ya Allah mbak, kok kaget saya mbak. Masya Allah, makanan belum keluar kagetnya sudah ya. Kalau ujub tidak segera dipadamkan, dia akan menjangkiti seseorang dengan penyakit kronis berikutnya apa? Nah, kalau sombong ada kaitan dengan orang lain. Sombong itu gini. Cili eram. Ngono kok ya ditulis mek 2000 Pak Supari 2000. Aku lo 50.000 tak tulis hamba Allah. Loh sampai anak? Iya aku 50.000 mang. Lo alah. Lo hamba Allah kok ada cerita nih ya, apa ceritanya ya? Nah, ini sombong. Karena awalnya apa? Ujub. Orang tidak mungkin sombong kalau tidak punya ujub. Nah, maka ujubnya dia dengan dirinya, dengan pencapaiannya, kekuatannya, kecerdasannya, kekayaannya, semua yang dia punya menjadikan dia memandang rendah orang lain. Nah, memandang rendah orang lain itulah namanya sombong. Maka gaya ngomongnya bedo. Kalau sama tukang parkir bedo, sama tukang bersih-bersih bedo, sama kuli bedo. Lepas ngomongin mbek sing rada gedhe ngono, siap. Siap salandan, cap. Tapi lek mbek sing rendahan, duwe iki para. Kupingnya saya jangkep para. Masya Allah, hati-hati. Maka itulah jamaah, jangan minder, jangan sombong. Karena apa? Minder itu sombong yang tertunda. Dan sombong itu minder yang tertunda. Orang kalau minder, ngerti minder ya? Minder itu rendah diri. Aku apa ya pantes? Mak, monggo pinarak sebelah ngriko. Gak wes aku kene ae wong kono penggede kabeh 80 munggah kabeh. Masya Allah. Apanya nih penggede kok 80 munggah ini apa ini? Nah, minder. Orang yang senengane minder itu karena belum ketemu orang yang di bawahnya saja. Sekali ketemu orang yang di bawahnya, dipangan. Dan sebaliknya, orang yang sombong karena dia belum ketemu yang di atasnya saja. Sekali dia ketemu orang yang di atasnya, mengkeret. Boten. Nah, maka jangan sombong, jangan minder. Nah, sekarang kita lanjutkan hadirin. Nah, maka dengan itu ada 3 perkara yang membinasakan. Nah, maka dengan itu kalau orang miskin cukup dengan qanaah, syukur dan berbagi, sementara orang kaya kudu ngerti panjenengan itu oleh Allah dibikin kaya, ada tanggung jawab. Maka qanaahnya orang kaya yang qanaah adalah ketika dia berani memberikan apa-apa yang sudah lebih dari kebutuhannya. Nah, sekarang orang miskin qanaah dibanding orang kaya qanaah, jumlahnya banyak mana? Banyak mana? Banyak yang miskin qanaah, karena kalau miskin tidak ada pilihan lain kecuali qanaah. Anda miskin teh sombong. Jilbab ora tau genti kok sombong. Pengajian di Kasembon, pengajian di Tambi, pengajian di Kepung, pengajian di Ngaglik, jilbabnya ya panggah. Ya mosok saya gak ngerti ya, tak delok padahal. Nah sudah, kalau miskin tidak ada pilihan lain, pilihannya cuma satu, apa? Qanaah. Tapi kalau orang kaya, dia bisa sombong, bisa. Dia bisa sakarepe dhewe, bisa. Dia bisa hedon, ngerti hedon? Bisa. Dia bisa bergaya hidup mewah, bisa. Dia bisa mubazir, bisa. Dia bisa pamer, bisa. Tapi kalau orang kaya yang dengan banyak pilihan tadi, ternyata lah kok dia itu bisa qanaah, ngempet. Ojo le. Allah memberikan harta ini nak supaya kita berbagi kepada orang lain. Allah memberikan kita harta ini nak supaya dengan harta ini kita meraih akhirat seluas-luasnya. Allah menitipkan kekayaan ini nak supaya kekayaan ini manfaat untuk agama Allah. Tak kasih 2 cerita. Cerita yang pertama,
Ini kaya tapi berani memberikan apa yang lebih dari kebutuhannya. Nomor satu, panjenengan pernah dengar ndak Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ini itu pas di kota Madinah terjadi paceklik yang sangat parah sampai banyak orang menjadi korban kelaparan sampai wafat. Itu maka kafilahnya Utsman bin Affan datang dari negeri Syam. Datang. Itu isinya apa? Makanan, kurma, gandum, minyak, kambing-kambing yang siap disembelih. Ketika kafilah itu datang, wes ini dibuat orang Madinah cukup. Maka saudagar-saudagar Yahudi datang. Mulai mengajukan penawaran. Utsman, di Madinah tidak ada saudagar yang lebih kaya dari kami. Dan kami ini saudagar yang berkolaborasi. Jadi regoni soluwe api. Begini Utsman, ndak usah repot-repot ngedol, langsung kami beli 2 kali lipat. Coba panjenengan kulaane 10.000 payune 20. Orang ndak umum. Umumnya apa? Kulaan 10.000 didol 10,5, 11, rolas umum. Ini 10.000 dadi 20.000. Kayak Pak Jas, kulaan mobil 70 juta Pak Jas. Lah kok payune 200 juta? Amin lah kok. Amin itu Pak Jas. Cek zakatnya tambah gede Pak Jas ini. Amin. Sudah? Dah umum. Maka orang Yahudinya datang. Utsman 2 kali lipat. Apa kata Utsman? La. Hunaka man yashtaru minni aktsara min dzalik wa aghla min dzalik. Ada yang membeli dari saya melebihi harga kamu. Orang Yahudinya bilang apa? Ya sudah, 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kulaan 50 juta, payu 200. 4 kali lipat dari harganya. Kata Utsman, ada yang mau membeli dari saya lebih dari itu. Orang Yahudi bilang apa? Terakhir 5 kali lipat. Dan kalau ukuran Madinah tidak akan ada yang mampu melebihi harga kami. Ini terakhir berapa? 5 kali lipat. Dan untuk ukuran Madinah wes pasti ndak ono sing wani nukun dukure kami. Kata Utsman apa? Ada yang siap membeli lebih dari penawaran kamu. Orang Yahudinya bilang apa? Sudah, saya nyerah. Nyerah, mundur. Tapi tolong beritahukan kepada kami siapa yang akan membeli melebihi harga kami. Apa kata Utsman bin Affan? Allahu Rabbi yashtari minni ashru ad'afin bal aktar. Allah Tuhanku yang membeli dagangan ini 10 kali lipat bahkan lebih. Terus Utsman buka pintu rumahnya. Kaum muslimin, ini semua gratis dibagi buat kalian. Orang Yahudi bilang apa? Rodo. Coba dicek, ojo-ojo wis mulai. Kenapa? Karena orang Yahudi transaksinya dunia, Utsman transaksinya akhirat. Itu loh kelebihannya orang kaya itu. Cerita yang kedua. Cerita yang keberapa? Yang kedua. Bagaimana ternyata sogeh barokai itu yo bukan cuma sogeh bondo, tapi yo kudu modal sogeh ati. Ini ceritanya Imam Syafi'i pulang dari Irak. Imam Syafi'i setelah bertahun-tahun ndak pulang, ibunya ngirim pesen sama orang-orang Irak yang berangkat haji ke Mekah. Karena ibunya Imam Syafi'i tinggalnya di Mekah. Ketika ada rombongan dari Irak, Imam Syafi'i, ibunya tanya, itu yang kalian sebut itu siapa? Guru kami. Namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Loh, itu anakku. Setelah cerita, oh ya betul ternyata anaknya. Terus ibunya kisah begini, wes ngomong ya sama orang-orang, sama anak saya kalau kalian pulang ke Irak, ibunya kangen Syafi'i disuruh pulang. Sip. Pulang haji rombongan Irak menemui Imam Syafi'i.
bilang, wahai guru kami, ibumu titip pesen panjenengan disuruh pulang. Kata Imam Syafi'i, iya sudah, kalau gitu bulan depan saya pulang. Jadi mulai hari ini sampai 30 hari ke depan perpisahan. Kita akan selesaikan pelajaran-pelajaran yang belum selesai. Setelah sebulan saya akan pulang dan belum tentu saya kembali ke sini. Nah, kerungu gurune bakal pulang. Ini murid-muridnya Masya Allah urunan. Ada yang ngasih unta, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih kambing, ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih gandum. Waduh, top. Ketika murid ngerti gurunya mau pulang. Nah, saya kan sebentar lagi pulang. Pulang kemana ibu medeni era mau Bang John. Mas ya Ustadz ya saya wedi mati loh Bang John. Nanti Bang John duluan tak parani nanti. Sudah. Akhirnya muridnya urunan banyak sampai di hari kepulangannya Imam Syafi'i. Itu rombongannya Imam Syafi'i seperti bukan rombongan orang pulang kampung. Seperti apa? Rombongan pedagang rihlatas syita'i was-shaif. Seperti rombongan pedagang Mekah yang mau berangkat ke Syam, dari Syam balik ke Mekah, dari Mekah ke Yaman, dari Yaman balik ke Mekah. Itu rombongan, bukan satu orang. Ini sebanyak itu, itulah kafilahnya Imam Syafi'i ketika mau pulang. Dan isinya harta semua, ada emasnya, ada lengkap. Setelah sampai di pintu gerbang kota Mekah, pulang tadi, barangnya wakeh bakal dikekne ibu. Terus Imam Syafi'i ngirim muridnya, murid lapor sama ibuku, Syafi'i sudah datang, izin mau masuk. Masuk muridnya tadi ke kota Mekah, dicari rumahnya ibunya Imam Syafi'i, ketemu, dibilang, bu, kulo niki muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah di pintu gerbang kota Mekah, pamit ten panjenengan izin mau masuk. Kata ibunya apa? Wama ma'ahu, anakku mulih nggawa opo. Ini muridnya dengan bangga, bayuh bu, soge wis salah jok kuatir, emas sampai seko teh punjul. Iki gulu bu, kebek kalung kabeh 3 kiloan ono 7 selikur. Giwang bu, bayuh sampai kupingnya panjenengan dawa nglewer nang lemah iso. Apalagi panjenengan kepengin gelang sikil, dikai kerincingan kok kerincingan wong jaran ibu, krecek-krecek kok emas saged. Diceritakan kuda, kambing, bawa unta, kain, emas, gandum, kurma, lengkap dan penuh semuanya, ratusan ekor. Apa kata ibunya? Murhu bi an yarji'a ilal Iraq. Sudah balik sama anak saya, ngomong ojo mulai nang Mekah, bali onang Irak kae. Bingung muridnya, wingi dikon mulai, saiki dikon, itulah perempuan. Perempuan ngono. Rasa mulai, nanti gak mulai ditelepon, denti Thomas. Jadi rasa mulai yang ngerti ya Thomas, maksudku lihat gak ngono. Dek, luwe, boten. Sampai oma, ra ngerti belas. Mau makan apa? Terserah. Dijak mangan mie, metu kok ya mangane mie. Loh. Ya Allah ibu-ibu, Masya Allah bu. Itulah kenapa laki-laki itu cepat masuk surga bu. Menghadapi makhluk yang gak jelas model panjenengan itu loh bu. Tapi tidak apa-apa. Itulah seninya jadi laki-laki ya. Maka nanti akan ditulis buku kamus bahasa istri. Jadi istri itu kalau ngomong tidak, aslinya mangkel. Cemburu, enggak. Cemburu, enggak. Tapi jerit-jerit, lah itu apa? Nah itulah, sudah. Kita lanjutkan. Muridnya bingung, ini tadi disuruh pulang, setelah pulang disuruh balik. Lapor ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lapor, ketemu rumah ibunya, ketemu sama ibu saya, ketemu. Apa kata ibu saya? Panjenengan diken wangsul malih ten Irak meh. Disuruh kemana? Balik ke Irak. Kata Imam Syafi'i. Iki ana sing keliru mesti. Ditanya. Tadi ibuku tanya apa? Yo ibu panjenengan tanya anakku mulai nggawa apa?
Tak ceritani untone akeh, jarane akeh, wedhuse akeh, kaine akeh, emase akeh, gandum, kurma, mie lengkap. Walah, keliru. Karena ibu saya dulu pesen sama saya, petung sama saya sebelum saya berangkat, la tarji' illa bil ilm. Kalaupun kamu pulang, mulie ojo nggawa apapun kecuali ilmu. Walah, ya wis. Terus diapain sama Imam Syafi'i hartanya? Dibagi kepada semua orang miskin di Mekah. Sampai diceritakan dalam kisah ini, di hari itu tidak tersisa satu orang miskin pun di Mekah kecuali kebagian hartanya Imam Syafi'i. Setelah hartanya habis, muridnya disuruh laporan sama ibunya, balik onang ibuku ngomong entek blas. Lapor sama ibunya, bagaimana? Bu, pun telas blas. Berotok bingung-bingung, iki wong wedok rada ajaib iki. Liyane njaluk bondo, iki dikai bondo malah dikon ngedum. Entek blas. Blas. Unta entek, sampai sing ditumpai Imam Syafi'i pun dibagi. Oke, kalau begitu ngomong sama anak saya, marhaban bisyafi, selamat datang kepada Imam Syafi'i. Lihat ini. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, ayo bismillah. Kalaupun kita jadi orang miskin, yo miskin yang bermartabat. Kalau Allah takdirkan kaya, yo kaya yang tanggung jawab. Kalaupun kita masih Allah jadikan miskin, yang penting kita qanaah, disyukuri keadaan apapun yang Allah takdirkan. Dan kalau masih Allah beri kemampuan, ayo latihan berbagi. Kalau jadi orang kaya, bismillah, wong sugih ngono qanaah dum. Qanaahnya apa? Dum itu apa? Berbagi. Tujuannya apa? Jadikan kekayaan ini jembatan untuk kita meraih akhirat seluas-luasnya. Barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.